Baik, selamat pagi sahabat guru berdua. Mohon maaf saya ganggu sedikit waktu saya mencoba berdiskusi selama ini yang dibangun itu kerjasama adalah dengan melibatkan mereka jika ada kegiatan saya maksud saya meminta pendapat yang bisa kita lakukan kolaborasi bersama dengan semua lain saya selalu kemudian
olahraga. Ya. Ada masukan dari saya, kalau bisa coba komunikasi dengan sekolah-sekolah terdekat. Mungkin di sini kita bisa angkat di bagian bidang akademik. Akademik. Ya. Coba kita bangun komunikasi, kita adakan seperti debat ilmiah. Debat ilmiah. Ya. Debat ilmiah mungkin antar sekolah yang kita bangun komunikasi. Ya. Dari situ mungkin kita bisa ambil satu topik atau satu judul yang mungkin kita bisa angkat untuk menjadi permasalahan dan kita bisa adakan untuk debat atau forum ilmiah seperti itu. Ya. Antar sekolah. Antar sekolah yang kita sudah bangun komunikasi bersama. Nah, dari segi itu kita bisa tahu bahwa selama ini mungkin yang kita lihat cuma di non akademiknya. Ya. Mungkin dengan gebrakan seperti ini mungkin dari motivasi yang mereka di bidang akademik bisa muncul di permukaan. Oke, Bu Usman, terima kasih. Jadi memang ini saran-saran yang bagi saya ya ini adalah hal yang rutin. Dan yang paling pertama kita harus membuat program jelas sehingga kegiatan-kegiatan itu betul tercapai sehingga tidak menyita waktu-waktu kita KBM. Iya. Nah, jadi kita bisa mencari waktu. Iya. Dan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Usno menyangkut akademik itu membuat itu kegiatan debat. Mungkin dari sisi lain lagi dengan kegiatan-kegiatan bakat dan minat yang menyangkut dengan kegiatan yang biasa kita buat misalnya OSN mungkin dari jauh-jauh kita bisa persiapkan itu sehingga mereka itu mempersiapkan mental mereka berhadapan dengan yang lain sehingga kita sudah terbiasa dengan sekolah-sekolah yang terdekat sehingga kita membangun bersama seperti itu sehingga membangun bakat ini. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin persoalan dengan OSN kita masuk ke program setiap sekolah kita mungkin saya bisa minta masukan dari teman-teman soal bagaimana fokus kita untuk mengembangkan mental anak ketika dia berada di lingkungan sekolah lain, dia berkolaborasi dengan anak-anak dari sekolah lain. Kira-kira selain yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kita berfokus pada salah satu yang kegiatan akademik seperti lomba, cerdas cermat atau segala macam. Kira-kira kalau misalnya hal ini kita lakukan, dampaknya bagi sekolah kita, sebagai anak-anak kita itu apa? Sedikit tindak lanjut dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin di sini kita mungkin kalau bahasa kerennya itu mungkin studi banding. Saya berpikir coba kita membuat satu konsep dengan siswa-siswa mungkin yang kita bisa pilih mungkin yang terbaik dari sekolah kita bisa kirimkan ke sekolah-sekolah yang menjadi contoh untuk di kabupaten kita. Sekolah mungkin yang kita lihat selama ini mungkin dari akademik yang sudah bagus, terus pokoknya dari segi pendidikan sudah minimal sudah bagus. Dari situ kita bisa kirimkan beberapa siswa kita yang kita yakin bahwa mereka bisa, supaya mereka bisa belajar untuk beradaptasi dengan
siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Kita kirimkan mereka mungkin 1 hari atau mungkin 2 hari supaya mereka bisa beradaptasi di sana. Saya rasa memang itu ya, itu kalau kita mau kirimkan ke sana juga, kalau menurut pikiran saya ya, coba kita seperti tadi yang pertama, kita bangun dulu bersama dengan sekolah-sekolah terdekat. Ya. Misalnya gini, kita di sini kan ada SMP kelasan satu, ada sampai 3 SMA. Apakah ini kita bisa rencanakan sebuah kegiatan, kita bangun apa namanya, ini macam sebuah kegiatan di sini, kita lomba bersama antar sekolah ini. Jadi lombanya selain dapat itu, ada kegiatan lain bersama. Kita apa ini? Bagaimana mereka bisa lomba? Harapan dengan anak-anak itu mereka bisa mampu bicara atau tidak? Itu kira-kira bagaimana Bapak kalau kita lakukan ini? Kalau kita lakukan ini, Pak Guru, itu kita harus berkomunikasi dengan sekolah-sekolah yang kita mau sama-sama membangun kerjasama tadi, sehingga tujuan utama kan semua supaya bisa membangun mereka punya mental kebersamaan dengan teman-teman dalam satuan pendidikan bersama, sehingga mereka betul-betul mereka punya wawasan itu bisa terlatih, sehingga bisa mereka membuka wawasan mereka, bisa berkolaborasi dengan yang lain. Tapi kalau lihat dari anak-anak kita ya, bagaimana mereka kita misalnya bisa bawa mereka ke sekolah lain, kira-kira menurut pandangan bahwa mereka anak itu bagaimana mereka potensi anak. Nanti dari kacamata pengalaman Bapak, Kalau dilihat dari kemampuan perguru itu anak-anak kita mampu sekali. Hanya karena mereka belum terbiasa dengan hal-hal yang bersamaan dengan sekolah-sekolah lain. Kalau kita lihat mereka punya itu kemampuan itu, karena selama ini mereka mungkin masih terpendam. Ya, karena kita tidak pernah buat kegiatan seperti ini. Sehingga kalau kita mau sepakat seperti itu, kita akan coba kita melakukan itu, melaksanakan itu, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin ini ada kaitan dengan kegiatan dengan pembina OSIS ya. Memang kita tujuan kita itu adalah selain guru kita melakukan pendampingan untuk bisa melakukan pendekatan dengan lain ya, dengan sekolah lain, tapi harapan kita itu adalah anak-anak kita nanti mereka bisa menyusun, mereka punya program tersendiri, kemudian mereka itu yang usulkan ke kita, lalu baru kita bantu komunikasikan dengan sekolah-sekolah terdekat. Tujuannya itu supaya maksudnya kita mendengarkan apa yang mereka mau. Misalnya bapak kami mungkin ingin melakukan lomba kecerdasan masuk ke lomba kuis, kami ingin melakukan program, mereka punya pilihan. Terkadang kan kita guru yang menentukan, ya, kamu nanti kegiatannya ini, tetapi kita tidak pernah memberi ruang kepada mereka untuk mereka bisa munculkan ide-ide mereka untuk kita jadikan sebagai program. Sehingga langkah pertama kan seperti tadi kita coba awalkan di pelan-pelan berusaha kira mungkin dari beberapa anak-anak kita apakah mereka sudah biasa tentang program atau belum?
tambahkan sedikit. Kalau selama ini yang saya dengar mereka omong-omong lepas, memang sering mereka anjurkan, tapi di sini mereka lebih arahnya itu ke persahabatan seperti olahraga, ekskul lah. iya, olahraga. Namun di sini saya mau coba memberi ruang pada mereka. Kalau persahabatan itu bukan hanya dengan olahraga saja. Nah, di sini coba kita buka pemikiran kalau persahabatan itu juga bisa dalam bentuk akademik. Ya. Di sini saya kalau melihat perkembangan mereka itu punya kemampuan yang luar biasa. Hanya di sini ada satu kelemahan, mereka mungkin belum terlalu percaya diri. Dalam hal mereka berbicara atau public speaking, mereka masih gugup, mungkin dari segi mentalitasnya mereka belum dipupuk dengan baik. Jadi kadang-kadang memang konsep apa yang mereka mau bicarakan itu pas, tapi ketika mereka berbicara public speaking itu mungkin agak terganggu sampai dengan kita belum terlalu siap untuk berbicara di depan. Karena kemampuan anak ini bisa kita tulis, kita langsung tunjuk how ini, itu jadi bisa. Mesti kita butuh dari dia mau apa, kita ikuti dia, sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar mereka datang dari mereka punya diri sendiri. Dan kita karena memang selama ini Pak Usman terserah mungkin ini terpendam selama ini kita pernah lakukan. Kalau foto SN atau olahraga, jadi ini sudah ke arah baik. Hanya mungkin karya ilmiah ini cerdas, cermat, apa semua tadi itu belum kita lakukan. Coba kita kalau memang mau ini, coba kita mulai. Coba kita mulai saja. Karena memang selama ini kita belum terbiasa dengan hal seperti itu. Sehingga anak-anak mungkin itu mereka rasa ini dan kaku mereka tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk berdua saya. Terima kasih bahwa ketika kita merencanakan kegiatan, tidak hanya kegiatan yang seperti olahraga, dan kalau kegiatan seperti dari khusus sampaikan, public speaking mereka pasti akan dengan sendirinya akan terlatih. Lalu mereka punya kemauan berbicara yang syarat bahwa dengan adanya masukan dari teman program yang ingin mereka laksanakan. Saya sekali lagi terima kasih untuk berdua, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi dan juga mungkin menjadi motivasi untuk sekolah kita lahan harus mulai kegiatan-kegiatan yang mengembangkan bakat, minat, mental serta lagi kalau memang nanti tindak lanjut dari apa, Bapak berdua bisa memberikan. Sama-sama. Terima kasih selamat. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sudah makan pagi? Oke, kalian meminta kalian kita berada di sini diskusi bersama terkait dengan rencana
kegiatan yang kalian usulkan sendiri untuk dimasukkan menjadi program sekolah. Nah, harapannya adalah dengan adanya usulan dari kalian, sekolah akan menindaklanjuti apa yang anak-anak usulkan supaya Oke, mungkin saya mau dengar kira-kira apa yang kalian sudah rencanakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Yo, apa? Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Tujuannya untuk apa kita? Ayo, Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila,
supaya bisa dilaksanakan untuk lomba antar. Kalau nanti lomba antar sekolah nanti siapa yang menang? Dia akan menangani yang lomba Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. dengan panitia toh? Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri Jadi ini. dan tolong komunikasi dengan Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. saja, ya. Itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Baik, itu saja. Terima kasih. Ya. Bisa kalian